Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, nikmat yang paling mulia yaitu nikmat iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan sehingga pada sore hari ini kita masih bisa mendengarkan, melihat pengajian pada sore hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Rahmat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para keluarga Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Begitu juga kepada semua kaum muslimin hingga pada akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa di dalam kita mengerjakan ibadah harus berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Maka dari itu kami di sini akan melanjutkan pelajaran yang telah kami sampaikan yang hubungannya dengan fikih, yaitu yang hubungannya dengan toharoh. Pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan bahwa rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu. Maka di sini kami lanjutkan, di samping ada rukun pasti ada yang membatalkan wudhu. Kami di sini berpedoman kepada kitab fikih sunnah yang telah ditulis oleh Sayyid Sabiq yang diterjemahkan oleh Asep Sobari LC, Muhil Dhofir LC, Sofwan Abbas LC, Amir Hamzah LC. Mudah-mudahan banyak manfaatnya nanti apabila kita telah mendengar dan melihat apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang membatalkan wudhu, ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, di antaranya sebagai berikut. 1. Semua yang keluar dari kubul. Kubul adalah kemaluan, baik kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan. Di antaranya sebagai berikut. Pertama yaitu air kencing. Jadi air kencing adalah najis. Semua air kencing, baik laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, tua, muda, itu adalah najis. Yang kedua, kotoran buang air besar. Di kotoran buang air besar, kotorannya itu najis. Lah, tentang air kencing
adalah kalau air kencingnya itu air kencing bayi yang baru lahir sampai dia sebelum makan nasi atau makanan pokok, kalau bayi itu laki-laki cukup dipercikkan. Jadi kita mengambil air, tangan kita masukkan diriji-dirijinya, kita percikkan ke tempat yang dikencingi oleh anak atau bayi kita, bayi penjenengan semua, 3 kali sudah cukup. Sudah bersih, sudah suci. Selama dia belum memakan masih air susu. Namun kalau yang mengencingi itu adalah bayi perempuan, hendaknya dibasuh. Nah, cara membasuh boleh yang dibasuh itu tempat yang kena najis saja. Tidak semua. Jadi biasanya kita itu kalau membasuh semua. Namun yang dipentingkan adalah yang kena air najis saja. Begitu juga air kencing orang dewasa, orang tua, orang muda sama. Dibasuh yang kena najis. Terus juga yang kedua tadi kotoran atau barang buang air besar. Barangnya itu juga najis. Harus dicuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya atau seorang dari kalian keluar dari kamar mandi. Ini adalah kiasan untuk buang air besar dan kencing. 3, kentut. Menurut Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki dari kalian, ada seorang dari kalian jika berhadas sampai ia wudhu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, Hai Abu Hurairah, hadis itu apa? Hadas itu apa? Abu Hurairah menjawab, kentut. Sehingga kalau kita kentut, itu kita disuruh mengambil air wudhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rawahu Muslim. Jika seorang dari kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, klutuk-klutuk atau gimana, kemudian ia bimbang apakah ada yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid kalau sedang beriktikaf maksudnya, sampai ia mendengar bunyi atau mencium baunya. Karena apa? Karena kentut pasti berbunyi. Entah itu besar atau cuman bes gitu, itu pasti bunyi. Kalau tidak berbau. Biasanya kalau kita kentut, baunya dari kita sendiri dulu, baru ke teman-teman di samping-samping kita. Sehingga kalau kita belum mendengar suara atau kita belum berbau kentut, kita tidak usah mengatakan itu kentut. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mendengar bunyi atau tercium bau kentut bukanlah suatu patokan
Tapi yang dimaksud ialah rasa yakin ada yang keluar dari dubur. Jadi walaupun hadis mengatakan seperti itu, kita harus berkeyakinan. Betulkah saya ini, kalau saya ini telah kentut atau tidak? Kalau kita itu berkeyakinan itu, ya sudah, air wudhu kita batal, harus berwudhu lagi. Kalau tidak, ya tidak. Sebab yang bisa meyakinkan bahwa kentut atau tidak itu adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah air mani. Yes, jadi kalau keluar air mani itu, air mani adalah kita batal wudhunya. Jadi kalau kita keluar air mani, otomatis batal. Yang kelima, madhi. Madhi adalah sesuatu yang keluar tapi tidak berkristal, tidak lembek lah. Yang keempat adalah wadi. Maka Rasulullah bersabda tentang wadi, madhi fihi wudhu'un. Jika keluar madhi maka harus berwudhu. Demikian apa yang telah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi diri saya dan bagi pendengar semua yang mendengarkan dan melihat streaming tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.